adalah proses atau reaksi ya, reaksi minyak dan lemak. Hidrolisis adalah reaksi minyak atau lemak dengan air atau H2O membentuk asam lemak dan gliserol. Ngapain sibuk dibahas ya? Ini adanya air ini bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Tidak sengaja itu kalau kita memproses tujuannya membuat minyak ya yang akan kita konsumsi, tapi prosesnya tidak sempurna, masih ada airnya. Misalnya kita buat minyak kelapa. Minyak kelapa itu kan aslinya ada airnya, tetapi ketika kita tidak cermat, nah airnya masih tersisa, nah itu akan menyebabkan ketengian di situ yang disebabkan oleh air, namanya hydrolytic rancidity. Tetapi kita juga bisa menggunakan air ya untuk memproses minyak menjadi produk yang lain, yaitu asam lemak dan gliserol. Dan ini sengaja dibuat karena memang produknya itu kita ingin membuat gliserol atau kita ingin membuat asam lemak tertentu ya. Misalnya yang asam-asam yang harganya tinggi gitu ya. Asam oleat, asam stearat, asam palmat. Memang sengaja kita buat untuk menjadi produk gitu. Di samping ada gliserol gitu ya. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi trigliserid itu ini ya punya tiga kaki, tiga tangan ya, tiga tangan. Ada R1, R2, R3 gitu. Nah, masing-masing R1, 2, 3 ini panjang ya. Kalau dia asam laurat, yang minyak kelapa banyak komponen asam lauratnya. Kalau minyak sawit tuh asam palmitat, asam stearat gitu ya. Kalau minyak kedelai itu asam linoleat, minyak kacang tanah asam oleat gitu ya. Jadi memang akan dibuat gitu ya. Asam lemak bebasnya ini ya tergantung dari minyak apa. Kalau kalau di sini minyak kelapa banyak asam lauratnya, di sini asam lemak bebasnya asam asam laurat gitu. Kalau gliserolnya sama. Nah, tadi Ibu bahas tentang ketengian ya. Ketengian yang selanjutnya itu karena reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini merupakan reaksi yang disebabkan adanya oksigen. Oksigen bisa dari udara ya, kebanyakan oksigen itu dari udara. Jadi reaksi yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lemak atau minyak karena adanya oksigen ya, karena dia terbuka gitu ya, meletakkannya tidak tertutup sehingga terpapar oleh udara. Adanya oksigen itu menyebabkan minyak bereaksi dengan oksigen. Nah, kalau bahan pangan itu banyak komponen tidak jenuhnya, banyak ikatan rangkapnya, nah tempat tempat terjadinya reaksi itu adalah di ikatan rangkapnya itu dia akan terputus-putus di situ ya, yang teroksidasinya di situ. Nah, jadi ini bahan oksigen terikat pada asam lemak tak jenuh ya, yang ikatan rangkap-rangkap itu. Ikatan rangkap tuh ada di minyak seperti apa? Itu ada di minyak kedelai, itu banyak ikatan rangkapnya. Minyak kacang tanah, iya gitu. Itu kan oleat ya, oleat ada ikatan rangkap. Yang linoleat juga begitu. Jadi kalau ada ikatan rangkap, oksigen nyerangnya di situ, sehingga kalau sudah terputus jadi asam lemak bebas, nah kualitas minyaknya turun, baunya jadi tengik gitu ya. Dan itu akan menjadi reaksi yang berantai terus ya, reaksinya terus ya. Jadi oksigen terikat pada asam lemak tak jenuh ini akan membentuk senyawa radikal bebas. Nah, radikal bebas itu ya bereaksi terus ya dengan oksigen berikutnya terus sampai terbentuk senyawa akhir yang macam-macam jenisnya tergantung minyaknya apa gitu ya. Ada alkoksi radikal, epoksit, alkohol, aldehid, keton, asam lemak bebas rantai pendek. Nah, ini adalah menurunkan kualitas minyak. Jadi senyawa tersebut menyebabkan perubahan aroma atau flavor lemak atau minyak
Dia kalau ini nggak sengaja hadir di dalam bahan baku minyak yang akan kita proses menjadi minyak goreng, nah bahan-bahan ini harus dihilangkan dengan deodorisasi. Ini yang menyebabkan aroma minyak tidak enak gitu ya. Ini harus dihilangkan kalau warnanya ya warna nggak bagus dihilangkan dengan dekolorisasi. Kalau aromanya nggak enak dihilangkan dengan deodorisasi gitu. Nanti akan kita singgung sebentar itu ya. Nah, kemudian untuk oksidasi ini dipercepat Pak dengan adanya suhu tinggi, sinar UV, adanya peroksida, logam berat gitu. Nah, selanjutnya, nah ini persamaan reaksi oksidasinya. Di sini kalau ada ikatan rangkap di sini, nah dia akan menyerang ya. Kita lihat di 8, 9, 10, 11 gitu ya. Ini begitu ada oksigen ya. Di sini di tempat ini tadi ini ikatan rangkapnya kan jadi tunggal, tapi jadi berantai ya, ada peroksida radikal, ada menjadi hidroperoksida radikal, terus dia akan bereaksi terus ya, menurut teori ya. Misalnya asam oleat ya, tadi kalau asam oleat itu ada ikatan rangkapnya ini, itu akan menjadi 4 isomer reaksi primer. Nah, ada yang pengikatan oksigen pada atom C nomor 8, ada atom C nomor 9, ini ya, nomor 8, kemudian nomor 9, ya ini nomor 10, ini nomor 11, pengikatan atom C-nya gitu. Nah, kemudian, nah masing-masing itu nanti punya nama, punya hasil akhir gitu ya. Ya nanti Anda bisa mencermati lebih lanjut dari materi e-learning itu. Ini 4 macam reaksi. Yang pertama pembentukan radikal alkil dan aldehid. Nah ini menyebabkan off flavor. Off flavor itu flavor yang nggak enak gitu ya. Kalau ada aldehid, ini rasanya juga nggak enak, baunya nggak enak gitu. Kemudian pembentukan alkohol dan radikal alkil baru. Ini alkohol. Radikal alkil baru ini ada yang tanda bintang-bintangnya ini ya. Ya ini radikal ya. Bukan radikal yang itu, tapi yang ini. Radikal di sini. Radikal tuh ingin cari pasangan gitu ya. Nah, jadi Anda yang nggak punya pasangan emang jadi radikal ya. Yang jomblo-jomblo itu. Nah, itu biar ini cari pasangan nanti hasil akhirnya apa coba? Ada kalau pembentukan keton dari 2 radikal, dua sama-sama radikal ketemu berhenti dia. Ini jomblo-jomblo ketemu jadi keton gitu. Ibu ini ya bahasanya yang kalian ini familiar ya. Oh, masa nggak familiar sih? Kemudian yang keempat, pembentukan epoksit dari hidroperoksid dengan asam lemak tak jenuh. Nah ini contohnya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hidrolisis tadi oleh air ya, air terus tentang rensidity ada oksidasi, kemudian sekarang hidrolisis oleh basa reaksi penyambunan ya. Saya ulang tadi udah disebut dan dijelaskan bagus ya. Jadi ini digunakan di industri sabun ya. Kalau menggunakan NaOH itu untuk membentuk sabun padat, kalau pakai KOH dia akan membentuk sabun cair. Nah ini sengaja ditambahkan secara stoikiometri yang tepat ya. Kalau 1 trigliserid berarti ditambah 3 NaOH atau 3 KOH. Tetapi kalau kemarin yang Pak Hindra jelaskan netralisasi itu khusus untuk menyasar di asam lemak bebasnya saja. Jadi hanya sedikit yang ditambahkan. NaOH yang ditambahkan hanya sedikit. Nah, kalau kebanyakan nanti jadinya sabun gitu ya. Nah, ini persamaan reaksinya. Jadi tadi kalau tadi itu tambah H2O ya atau tambah
oksigen ya. Yang pertama tadi H2O ya, jadinya asam lemak dan gliserol. Kalau ini menjadi gliserol dan sabun ya. Nah, di sini ini adalah stoikiometri dengan ini ya. Ya, jadi reaksi penyambunan udah tergantung ya. Ini minyak zaitun banyak apanya R1 R2. Minyak kelapa. Oh, berarti ini R di sini antara jadi sabun dari minyak kelapa, sabun dari minyak sawit, sabun dari minyak zaitun itu akan beda-beda karakter. Akan beda-beda ya karakternya. Ya karena di sini R-nya beda ya. R itu asam karboksilat di bahan bakunya itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas yang tentang deodorisasi. Nah, ya, deodorisasi itu kan ada ini nih. Nah, gimana tuh deodorisasi tadi ya, menghilangkan bau tadi dengan distilasi tadi ya, distilasi pada suhu tinggi, vakum ya. Nah, sebetulnya suhunya ini dicari dengan komponen apa yang ada di situ, berapa titik didihnya. Nah, cara mencari titik didihnya, jadi prinsip deodorisasi itu karena beda tekanan uap ya, distilasi uap, beda tekanan uap, dia akan ya tergantung apa yang harus dihilangkan tuh komponen apa. Misalnya di sini ada asam normal butirat. Ini penyebab aroma yang nggak enak juga ya. Ada dia antoinya seperti ini, asam isobutirat sekian. Nah, ini supaya Anda bisa menghitung, bisa memperkirakan berapa suhu dan tekanannya supaya bisa terpisah komponen-komponen itu ya. Itu harus dihitung antoin dari antoin ini berapa, tekanannya berapa. Nah, di sini saya beri bekal Anda ya untuk menghitung. Hitunglah tekanan uap. Kalau suhunya 200, tekanan uapnya berapa? Nah, kalau suhu 200, nah di sini adalah Kelvin ya, berarti 200 tadi apa? Celcius ya, Celcius tambah 273. Masukkan sini. Nah, kemudian antoin ABC-nya masukkan. Nah, ini lennya berapa, berarti tekanan uapnya berapa. Langsung bisa jawab kan, hitung tekanan uap. Tekanan uapnya berapa adalah eksponen dari ini, angka ini tadi berapa. Gitu juga yang isobutirat, isinya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung titik didih asam normal butirat pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg, taruh di sini. Len 760 berapa? Nah, antoin ABC diisikan ini. Ya. Nah, nanti T akan ketemu, tinggal dihitung T-nya berapa. Nah, itu kalau untuk menentukan kondisi operasi. Jadi, kalau Anda mau setting tekanan vakumnya berapa, nah nanti suhunya akan dapat berapa gitu ya. Sehingga kita akan tahu ini bisa menguap apa enggak gitu. Kalau tekanannya lebih itu dia, kurang dari itu dia akan menguap. Tapi kalau lebih dari itu dia akan cair ya. Prinsipnya seperti itu ya. Ini juga sama. Jadi kalau campuran gimana? Nah, campuran ini ngitungnya seperti prinsip di menghitung apa ya, dew point, bubble point gitu. Seperti itu prinsipnya. Kalau yang udah ngambil OPB bisa. Udah ngambil OPB ya? Halo, sudah? Udah, Udah. Bu. Oh, nah prinsipnya seperti itu. Insya Allah Anda bisa ngitungnya ya. Tinggal dibuat dihitung prinsip itu. Kemudian tadi saya singgung, oh iya hidrogenasi ya. Kalau hidrogenasi itu eh, kenapa ya dari cair kok bisa jadi padat? Nah, dari cair ini karena
asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh itu kan ada ikatan rangkapnya. Kayak tadi ya, yang reaksi tadi yang ada ikatan rangkap. Nah, ketika ada ikatan rangkap itu titik bekunya akan rendah ya, sehingga pada suhu kamar dia cair. Nah, tetapi kalau kita ubah menjadi jenuh ya, asam lemak jenuh itu titik bekunya akan naik sehingga pada suhu kamar dia akan membentuk padat. Itu logikanya seperti itu. Jadi eh, kita ubah ya. Jadi kalau minyak yang banyak asam lemak tak jenuhnya, yang banyak ikatan rangkapnya itu lebih tidak stabil ya. Kalau ketemu oksigen dia gampang bereaksi sehingga menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas itu menurunkan kualitas minyak. Bagaimana supaya stabil, supaya lebih awet? Nah, maka caranya dengan hidrogenasi. Hidrogenasi itu ikatan rangkapnya kalau ditambah hidrogen ya. Nah, ikatan rangkap ini kalau ditambah hidrogen nanti jadi ikatan tunggal gitu ya. Ini akan lebih stabil ya, lebih stabil di dalam penyimpanannya. Jadi udah nggak diserang oleh oksigen lagi gitu loh. Kalau di sini kan kalau diserang oksigen dia putus, di sini udah nggak ada. Gitu. Nah, cara membuatnya dengan ini mengatur ya, menaikkan titik cair, mengatur suhu, tekanan, konsentrasi katalis, konsentrasi hidrogen, dan pengadukan. Jadi dijalankan di dalam reaktor tangki berpengaduk pada tekanan tinggi ya, bertekanan, terus ada katalisnya. Nah, itu akan terbentuk margarin, shortening, dan sebagainya. Jadi yang mentega putih, margarin itu karena hidrogenasi minyak ya, minyak yang banyak tak jenuhnya. Misalnya ini kalau linolenat jadi linolet ini ada di minyak kedelai, ada di minyak kacang, tapi di minyak sawit juga bisa seperti itu ya, dibuat margarin itu. Nah, margarin ini adalah minyak tumbuhan ya, di mana vegetable oil ya. Vegetable oil itu minyak nabati terkandung monounsaturated dan polyunsaturated fat. Unsaturated itu tak jenuh ikatan rangkap tadi ya, yang lebih banyak dibandingkan dengan saturated fatnya gitu. Jadi saturated fat itu dalam daging ya, makanya saturated fat itu jadi lemak jenuh itu kalau di suhu kamar dia bentuknya padat ya, bentuknya padat kalau di suhu kamar. Ciri-ciri yang lemak jenuh ya itu ketika di suhu kamar dia bentuknya padat. Nah, di sini bad kolesterol ya, ya kan kalau ya yang banyak yang sakit ya penyebab hipertensi, jantung koroner itu karena suka makan-makan yang makanan berlemak yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kayak minyak zaitun tuh banyak ini polyunsaturated fat. Umumnya ditemukan di minyak nabati, minyak jagung dan lain sebagainya ya. Itu LDL-nya rendah, HDL-nya tinggi. Ya, itu kemudian tadi saya singgung tentang ester ya, esterifikasi. Nah, ini esterifikasi itu asam karboksilat tadi ya. Nih, asam karboksilat itu macam-macam dengan alkohol jadi ester ya. Nah, saya tadi ini misalnya ini kan gliserol nih, gliserol ini misalnya asam laurat di sini. Minyak kelapa, gliserol tambah minyak kelapa jadinya apa? Gliseril trilaurat ya. Atau trilaurin. Nah, kalau di sini stearat, stearin, tergantung. Ini mau berapa ininya?
mau berapa banyaknya. Kalau gliserol tambah 1 mol asam stearat jadinya monostearin atau monogliserid. Kalau ditambah 2 asam stearat jadi distearin. Kalau ditambah 3 ya jadi tristearin. Kemudian biasanya ya hasil itu berupa campuran ya. Jadi reaksinya berupa campuran trigliserid, digliserid, monogliserid. Ini reaksi ini memang untuk membuat emulsifier ya. Emulsifier itu bahan yang bisa mencampur antara air dengan minyak ya. Kalau kita bikin kue, roti, ya kita emulsifiernya tuh apa? Telur ya. Emulsifiernya telur ya, protein itu ya. Nah, itu kan mencampur antara minyak dengan air ya. Air dengan minyak kan nggak nyampur. Nah, dicampur. Ketika ada telur di situ, dikocok. Nah, maka campurannya akan bagus. Jadilah roti yang ngembang. Nah, silakan baca-baca dengan jurnal ya. Ini misalnya esterifikasi asam oleat dengan gliserol gitu. Saya juga udah unggah jurnalnya. Ya, ini udah azan ya, udah lewat 10 menit. Ya, buat tadi yang tambahan buat Mbak Nur Aini, Afif ya, yang Nur Aini, Afif, Sylvia itu ya, yang ini dengan saya tadinya mau nanti habis asar aja ya kita Google Meetan lagi ya Mbak ya, Mas. Kita sholat dulu aja. Nanti jam 4 lah ya. Kalau kalian udah progres, tapi kalau nggak progres ya nggak ini. Ini masalah masalah lain teman-teman yang lain. Mereka kan mau nulis ini, mau belajar menulis jurnal gitu. Tadi kan saya udah kasih contoh ada jurnal ya, tapi ini yang bimbingan penelitian dengan saya yang arahnya mau nulis review artikel gitu. Perlu apa enggak mau ketemu lagi? Atau cukup lewat WA grup aja ya, Mbak ya? Atau gitu aja, udah perkembangannya apa gitu? Tanya-tanya lewat WA grup nggak apa-apa ya. Ini karena udah adzan, Ibu agak agak kayak orang diburu-buru gitu loh. Kayak orang dikejar-kejar. Segini dulu ya. Jadi bahan ujiannya dekolorisasi, deodorisasi, hidrogenasi, hidrolisis, esterifikasi. Kemudian tentang ketengian minyak juga ya, rancidity ya, hidrolitik rancidity atau oksidatif rancidity. Nah, 2 macam. Ya itu aja bahan ujiannya. Ya kira-kira seperti pertanyaan yang saya tanyakan tadi yang dijawab secara lesan. Nah itu latihan. Kalian latihan pokoknya pelajari semua. Nanti ujiannya tentang itu ya. Begitu, kita akhiri dulu ya. Halo, udah Baik, dulu Bu. ya. Nora ini mau ngomong, gimana Mbak? Baik, Heeh. saya ngikut teman-teman, Bu. Oke, udah gitu dulu aja ya. Ibu minta maaf ya, Ibu cuman sekali aja ngasihnya seperti ini karena eh, memang apa ya kan kalau kuliah pakai Google Meet itu butuh butuh kuota yang lebih banyak gitu ya. Nanti tahu-tahu udah sekian giga gitu, tahu-tahu habislah ininya. Nanti kalian uang pulsanya cepet habis gitu. Kasihan Ibu tidak ingin seperti itu. Jadi ini memang sifatnya sunnah, syukur kalian bisa gabung, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak wajib, tetap yang tadi sempat nongol saya anggap hadir gitu ya. Oh ya, untuk ngurus supaya bisa ujian ya kalian lihat di portal ya. Kalau ada yang kurang sesuai silahkan sampaikan ke saya gitu. Nah, mudah-mudahan kalian semua berhasil, ujiannya bagus semua. Eh, ya, Ibu mohon maaf ya kalau ada salah. Nah, nanti
ketemu lagi di soal ujian. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga semuanya selalu sehat ya. Urusannya bisa lancar semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu tutup ya. Iya, sama-sama. Ibu tutup. Assalamualaikum. Baik, Bu.